warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu hasna sahlan idza syi'ta sahlan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada kata yang pantas kita aturkan pada kesempatan petang hari ini selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya, memohon pertolongan hanya kepadanya. Kita berlindung pada Allah dari kejelekan diri kita dan amal perbuatan kita. Banyaknya karunia yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat yang sangat-sangat banyak yang kita tidak mampu menghitungnya, maka hendaklah kita senantiasa mensyukurinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua kaum muslimin yang tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang sangat agung yang Allah anugerahkan kepada kita hingga saat ini, kita sebentar lagi insya Allah akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita sudah berada di sepertengahan dari bulan Sya'ban, ya, bulan Sya'ban atau dalam kalender Jawa dinamakan dengan bulan Ruah. Artinya tidak lama lagi insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memilih di antara waktu-waktunya itu lebih utama dibandingkan waktu-waktu yang lain. Di antaranya waktu yang sangat utama, hari-hari yang sangat utama, bulan yang sangat utama itu adalah bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan, bulan yang di sana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang menjadi petunjuk manusia, yang menjadi penjelas dari pembeda antara yang hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang sangat berharga ini, hari-hari ini, hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut tamu yang agung ini, bulan suci Ramadan. Kalau kemudian kita akan kedatangan tamu saja demikian semangat untuk menyambutnya, apalagi ini adalah waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, tentunya kita harusnya lebih semangat untuk menyambutnya. Kaifa nastaqbilu Ramadan? Bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan? Bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan? Mangayu bagyo tugini pun bulan suci Ramadan. Bagaimana kita mangayu bagyo menyambut
kedatangan bulan suci Ramadan. Masyarul muslimin, saudara-saudaraku jamaah yang berbahagia. Yang pertama, hendaklah kita sambut bulan Ramadan ini dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kita umur panjang. Allah berikan kita kesehatan, keselamatan, bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bisa menghaisi hari-hari bulan Ramadan di tahun ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan lancar. Dengan baik, dengan lancar. Ya, kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dulu para ulama salaf terdahulu mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan mereka berdoa kepada Allah meminta agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kemudian ketika mereka mendapati bulan suci Ramadan 6 bulan berikutnya, mereka berdoa memohon kepada Allah agar amaliyah ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu para ulama 6 bulan berdoa agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. 6 bulan berikutnya mereka berdoa memohon kepada Allah agar amaliyah ibadah mereka diterima, amaliyah ibadah Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengisi hari-hari kita dengan ibadah. Ya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwan, ya, jamaah yang berbahagia, tidaklah bisa kita melaksanakan puasa dengan baik, tidaklah bisa kita melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, ya, tidaklah kita bisa merutinkan tilawatil Quran, tadarus Al-Quran, itu kecuali karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting kita untuk senantiasa memohon berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita hidayah untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan di bulan suci Ramadan, untuk bisa melaksanakan puasa sebulan penuh, untuk bisa qiyamul lail, untuk bisa tilawatul Quran, untuk bisa itikaf, untuk bisa menunaikan zakat, dan kita bisa menunaikan berhari raya Id dengan baik. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah. Bahkan ikhwan, ya, ada di antara saudara-saudara kita yang tahun lalu itu masih Ramadan dengan kita, masih sholat tarawih kita, ya, di antara jamaah-jamaah masjid-masjid kita misalnya tahun lalu masih tarawih bareng, masih buka bersama bareng, kan tapi tahun ini sudah tidak lagi ada karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya Allah, ya, sudah memanggilnya, Allah tidak berikan umur panjang. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kita umur panjang, Allah berikan kita kesehatan, bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan baik. Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Kaifa nastaqbilu Ramadan? Bagaimana menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah ikhwan fillah hafizani wa hafizakumullah, ya, jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaifa nastaqbilu Ramadan? Ya, bagaimana kita menyambut Ramadan? Ya, pripun anggen kita mangayu bagyo duginipun bulan suci Ramadan. Yang kedua, hendaklah kita sambut bulan suci Ramadan dengan senang, dengan surur, masrur, gembira, kegembiraan, penuh dengan kegembiraan, rasa senang, ya, rasa senang. Jangan sampai kita akan kedatangan tamu agung ini, event agung, event besar ini, justru kita merasa sedih. Misalnya kita sedih karena nanti harus puasa, aduh, poso maning, kita sedih, ya, harus puasa lagi, nahan, ya, makan, minum, tak boleh makan, tak boleh minum, ya, dari pagi, ya,
Ketika ya kita gembira, tentunya kita akan mudah melaksanakan nanti. Jangan sampai kita merasa sedih, justru kita harus menyambutnya dengan riang gembira, dengan senang menyambut bulan suci Ramadan, entah karena alasan ibadah puasa misalnya, atau karena kemudian kita tidak beraktivitas maksimal misalnya, atau karena alasan dunia misalnya, aduh kalau Ramadan nggak bisa buka warung di siang hari itu ya, tapi kan bisa buka ketika sore hari, bisa buka ketika waktu sahur ya, bisa ya. Jangan sampai kita kemudian merasa sedih. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, memberikan kabar kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ya, tentang ya kegembiraan datangnya bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan," ya, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrun mubarak. Rasulullah sabdakan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, bulan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, bertambahnya kebaikan kita. Ya, bulan yang penuh barakah. Ya, iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah yang mewajibkan kita di bulan itu melaksanakan puasa. Futihat fihi abwabul jannah, dibuka pada bulan itu pintu-pintu surga. Wa yuqlagu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Ya. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Maka kalau Allah mengharamkan kita mendapatkan kebaikannya di bulan itu, maka harus kita khawatir Allah haramkan kita, Allah halangi kita mendapatkan kebaikan dari bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaannya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ya, kitab Lataiful Ma'arif ini salah satu kitab yang membahas tentang bulan-bulan, ya, dari bulan Muharram, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai ya akhir tahun. Bulan yang terakhir bulan apa? Zulhijjah, ya, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Di kitab Lataiful Ma'arif disebutkan Imam Ibnu Rajab ini bagaimana seorang ya yang beriman itu tidak gembira. Bagaimana kita tidak gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan yang di situ ya pintu-pintu surga dibuka. Ya, pintu-pintu surga dibuka, semua pintu surga dibuka. Banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan meraih jannahnya. Ya, kemudian bagaimana seorang ya, yang dia ingin bertobat, orang yang berdosa yang dia ingin bertobat kepada Allah, memohon ampunan Allah, tidak gembira. Sedangkan pintu-pintu neraka ditutup. Ya, maka selayaknya kita gembira. Ya, dan bagaimana orang-orang yang berakal itu tidak gembira kalau setan saja dibelenggu. Ya, setan saja dibelenggu. Ya. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan wasufidati syayatin, ya, setan-setan yang dibelenggu adalah ya, di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu setan-setan gembong-gembongnya setan, pembesar-pembesarnya setan. Ya, adapun yang apa, kalau ada gembong pembesar, ada apa istilahnya, kroco-kroconya, ya, itu tidak. Maka kalau kemudian ada yang bertanya kenapa di bulan Ramadan masih ada orang yang berbuat jahat, misalnya orang yang mencuri, ya karena dia hakikatnya kalah dengan godaan setan-setan yang kecil, yang kroco misalnya. Dan tidak hanya ya, perbuatan jahat itu tidak hanya dari godaan setan, namun juga apa, nafsu kita, nafsu al-ammaratu bisu', yang memerintahkan kepada keburukan, sehingga ketika orang pun berpuasa tapi masih ya, dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, dikalahkan oleh nafsunya, sehingga dia berbuat maksiat, berbuat dosa. Nasallallahu alaihi wasallam, kita berlindung pada Allah dari ini. Intinya kita harus gembira
menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ya, jangan sampai kita sedih. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah Masjidul Ikhlas yang berbahagia, kaifa nastaqbilu Ramadan? Ya, bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan? Ya. Bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan? Mangayu bagya duginipun bulan suci Ramadan. Ya. Kita sambut bulan suci Ramadan ya dengan membiasakan amal-amal soleh. Ya, membiasakan amal-amal soleh. Sekarang sudah di pertengahan ya, Sya'ban, ya, tinggal beberapa hari lagi. Maka hendaklah kita biasakan. Ya, biasakan. Kalau saudara-saudara kita misalnya ya, ibu-ibu, mbak-mbak yang masih punya hutang puasa, segera lunasi hutang puasanya. Yang mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan. Kalau kita ingin puasa sunnah, membiasakan puasa sunnah pun masih bisa. Terus puasa Senin Kamis misalnya, ya, Senin Kamis itu masih ada beberapa hari. Ya, membiasakan amal-amal sholih, membiasakan qiyamul lail, ya, salat lail, salat malam. Karena insya Allah fi Ramadan, di syahri Ramadan, kita akan melaksanakan ya, qiyamul lail, akan melaksanakan salat tarawih. Maka dibiasakan dari sekarang. Ya. Biasakan puasa, ya masih ada beberapa hari ini. Ya. Kemudian biasakan untuk qiyamul lail. Kemudian biasakan untuk tilawatul Quran. Kita membaca Al-Quran. Kita buka mushafnya. Bahkan dikatakan para ulama bulan Sya'ban ini syahrul qura. Bulannya para pembaca Al-Quran ini bulan-bulan ini bulan Sya'ban. Ya. Kenapa penting kita untuk kaif nastabilu Ramadan, ya, menyambut bulan suci Ramadan dengan membiasakan amal-amal sholih ini sebagai bentuk istiadat kita, persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Misalnya puasa jangan sampai nanti kita kaget, ya, karena kita sudah terbiasa puasa sunnah, maka ketika melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan kita sudah terbiasa, ya, tidak kaget lagi. Misalnya kita sudah terbiasa ya, untuk qiyamul lail, bangun malam, maka sudah terbiasa kita untuk qiyamul lail. Sudah tidak berat lagi ya, untuk tilawatul Quran, membuka mushaf Al-Quran, membacanya ya, target di bulan Ramadan syahrul Quran ya, bulan Al-Quran target kita mau khatam berapa kali, mau menyelesaikan ya, hafalan kita atau menyelesaikan tilawah kita selama Ramadan bisa khatam berapa kali misalnya. Kita rencanakan, persiapkan dari sekarang ya, persiapkan dari sekarang. Ibaratnya kita misalnya misalnya kita mau olahraga ya, olahraga misalnya apa olahraga Pak? Antum suka olahraga Pak? Sepak bola misalnya ya. Suka sepak bola ya, football ya. Tidak mungkin pemain itu langsung masuk ke lapangan, ya kan? Langsung main gitu, start langsung main. Tentunya sebelumnya mereka akan melakukan apa? Istidad, persiapan apa? Pemanasan terlebih dahulu. Ya, mau melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi sebelum mereka tanding, ya berapa waktu sebelumnya mereka sudah pemanasan. Ya, sudah pemanasan terlebih dahulu. Ketika ya peluit berbunyi, apa istilahnya bahasa Inggris kick off itu ya. Kita kick off itu mereka betul-betul sudah siap main. Ya, kita sudah siap main. Demikian juga ketika Ramadan. Dari sekarang kita persiapkan sehingga ketika masuk Ramadan kita betul-betul sudah siap. Ya, tidak lagi misalnya kagetan, gelagapan atau apa istilahnya. Ya, pokoknya terus kaget misalnya. Ya, nggak biasa puasa, begitu puasa asam lambungnya naik misalnya atau apa ya. Ya, kaget. Maka dari sekarang mumpung masih ada beberapa hari ini kita persiapkan sebaik-baiknya. 6 ya. Masyaallah muslimin ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah. Kemudian di antara kaifa nastaqbilu Ramadan, bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan, mangyubaqya duginipun bulan suci Ramadan dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat
pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak kita istighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala agar mudah kita melaksanakan amal-amal solih, agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan keberuntungan bagi mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ikhwan, boleh jadi kenapa kita itu berat melaksanakan amaliyah ibadah ketaatan kita kepada Allah, itu boleh jadi karena dosa-dosa kita, ya, karena dosa-dosa kita, ya, dosa-dosa kita itu yang membuat kita itu berat. Misalnya kita berat untuk buka mushaf, ya, untuk duduk, ya, ya, kemudian buka mushaf membaca, ya, Al-Quran itu berat. Jangankan 1 juz, ya, berapa muka itu sudah rasanya itu apa, pantatnya sudah panas, ya, bokongnya panas misalnya, berat, ya. Tapi kalau pegang HP, masya Allah, pegang HP 1-2 jam, setengah hari itu nggak terasa. Apalagi apa kalau anak-anak muda sekarang itu mabar, apa itu istilahnya, ngegame, ya, HP miring, waduh sudah, ya, betah. Tapi begitu buka mushaf, berat. Ikhwan, ya. Ini kita harus dari sekarang persiapkan diri untuk memanage, termasuk HP kita di bulan Ramadan ini. Kita sering buka HP atau buka mushaf. Ya, kalau HP-nya ada mushafnya, alhamdulillah, ya, dia bisa qiraatul Quran dari jawalnya, dari HP-nya. Ya. Kalau kemudian dia hanya searching sana sini, ya, kemudian nonton YouTube ini itu, ada terus tayangan itu nggak berhenti kan, ya, sosmed sana sini, habis waktu kita, ya. Padahal harusnya banyak amaliyah ketaatan yang bisa kita laksanakan, ya. Baik, Tuhani fiddin hafizani wa hafizakumullah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah kita mempersiapkan, ya, diri kita dengan kaifa nastaqbilu Ramadan, dengan ilmu. Dengan apa? Ilmu. Dengan ilmunya. Apa di antara ilmu yang hendaklah kita mulai baca-baca, kita dengarkan kajiannya para asatidzah, ya, misalnya ilmu tentang fikih siyam, ya, fikih puasa misalnya, ilmu tentang qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih, ya, kemudian kitab zakat misalnya tentang zakat fitrah, ya, kemudian tentang iktikaf, ya, tentang Id, ya, sholatul Idain, sholat Id. Ini penting dari sekarang kita pelajari fikihnya, ya, sehingga ibadah kita berdasarkan atas apa? Atas ilmu, ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihannya menulis salah satu bab, al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan amaliyah kita, ya. Maka penting kita menyiapkan diri kita dengan ilmu. Kita buka lagi fikih-fikih tentang puasa, fikih-fikih tentang zakat dan yang lainnya. Nam ikhwan fiddin hafizani wa hafizakumullah, di antara hal yang perlu kita siapkan, kita belajar lagi tentang, buka lagi tentang fikih siyam, ya, fikih siyam. Baik, kita bacakan salah satu, ya, kitab Fathul Qorib Mujib, ya, salah satu kitab fikih dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala, ya, Syekh Syamsuddin Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullah, kitab Bayanu Ahkamus Siyam, ya, menjelaskan tentang hukum-hukum puasa, ya, secara ringkas saja mungkin nanti, ya. As-saum atau asyam itu berasal dari kata soma yasumu sauman, bisa soma yasumu siyam, masdarnya bisa sauman, bisa siyaman. Artinya al-imsak, menahan diri, ya, artinya ketika puasa seorang harus menahan diri. Wa syar'an imsaku an muftir biniatin mahsusah jami'in nahar, ya, hendaklah seorang ketika berpuasa itu dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat khusus, ya, di sepanjang hari, ya. Kemudian
dilakukan oleh orang yang muslim, ya, muslim akil tohir min haid wa nifas, seorang muslim yang berakal, yang bersih dari haid dan nifas. Kemudian musannif mengatakan syarat wujub siyam, ya, syarat wajibnya puasa yang pertama yaitu al-islam wal bulugh wal aqlu wal qudrah ala shaum. Ya, syarat wajib puasa adalah Islam, ya, al-Islam. Artinya, ya, al-Islam artinya yang diwajibkan puasa Ramadan adalah orang yang beragama Islam. Ketika ada orang Katolik, Hindu, Buddha atau agama lain, apakah mereka diwajibkan puasa Ramadan? Tidak, ya, tidak diwajibkan puasa Ramadan. Ya, karena di antara syarat wajibnya puasa Ramadan adalah Islam. Ya. Kemudian al-bulugh, balik. Ya, syarat diwajibkannya puasa itu ketika sudah balik. Apa batasan dari balik? Orang itu dikatakan balik, yaitu ketika kalau wanita apa? Dia sudah haid atau nifas. Kalau laki-laki atau laki-laki bisa wanita, ya, ihtilam misalnya. Apa ihtilam itu? Mimpi basah, ya, mimpi basah. Atau ya belum haid, belum nifas namun dia sudah berusia 15 tahun mungkin, ya, 15 tahun. Itu dikatakan dia sudah balik. Atau dalam pendapat lain ada yang mengatakan kalau sudah tumbuh bulu kemaluan, itu dikatakan dia sudah balik. Maka ketika seorang itu sudah balik, dia sudah memiliki kewajiban untuk berpuasa. Ya, pertanyaannya, kalau anak-anak kita misalnya, anak-anak kita TK, SD, mereka puasa, bagaimana puasanya? Ya boleh, ya, dikiaskan seperti halnya apa? Ibadah sholat. Nabi SAW perintahkan, ya, untuk memerintahkan anak-anak kita sholat ketika berusia berapa tahun? 7 tahun. Ketika mereka itu sudah tamyiz, ya, sudah tamyiz, sudah bisa membedakan halal haram, tahu yang benar yang tidak. Kemudian di masjid bisa kita ajari untuk tidak ramai, untuk bisa tenang ibadah. Sudah tamyiz, sudah 7 tahun. Kalau sampai usia 10 tahun kok belum sholat, maka kita boleh memukulnya, ya, untuk ta'adib, ya, sebagai bentuk pendidikan. Ya, demikian juga puasa, boleh kita, ya, ajarkan kepada anak-anak kita untuk berpuasa sejak tamyiz. Ketika sudah mampu puasa, tidak mengapa mereka berpuasa. Kemudian syarat wajibnya puasa yakni al-aql. Orang itu apa? Berakal. Ya, artinya kalau orang yang tidak berakal, ya, orang tidak berakal itu maksudnya gila, maka dia tidak wajib puasa, ya. Kalau kemudian antum di siang hari di bulan Ramadan ada orgil misalnya, dia minum es teh sambil jalan, itu ya nggak usah meri. Wah, enak itu, jangan gitu, ya, karena orang yang gila itu tidak diwajibkan puasa, ya, tidak diwajibkan puasa. Kemudian syarat yang lain yaitu al-qudrah ala shaum, ya, al-qudrah ala shaum, dia mampu untuk berpuasa, ya, mampu untuk berpuasa. Taib. Artinya kalau kemudian dia tidak mampu puasa karena sudah sepuh misalnya, maksudnya sudah sepuh itu sudah apa? Sudah tua, sudah nggak mampu puasa, maka boleh baginya tidak puasa. Nanti bisa membayar fidyah. Atau mungkin dia sedang sakit, yang dia kalau puasa itu berat, membahayakan dirinya, malah menambah sakitnya misalnya, maka boleh dia tidak puasa namun harus mengqadha di hari yang lain, ya. Atau misalnya wanita hamil, ya, menyusui, murdi misalnya, maka boleh, kalau dia khawatir boleh tidak puasa namun ada ketentuannya antara dia bayar fidyah atau mengqadha, ya. Atau misalnya orang yang sudah sakit yang nggak mungkin sembuh, yang sudah berat misalnya, selain sepuh, selain karena sudah tua, ya, misalnya sakit apa, misalnya stroke atau apa yang dia tidak mungkin lagi puasa, ya, maka dia tidak diwajibkan puasa namun dia harus membayar fidyah. Taib. Ya hanifidin, masyarul muslimin, jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang berbahagia. Kemudian, ya, wa faraidu shaum
ya, wa faraidus shaum arba'atu asya. Kemudian fardu dari puasa itu ada 4. Disebutkan oleh musannif. Yang pertama aniyah. Ya, aniyah bil qalbi. Ya. Fa in kana as-shaum fardhon ka Ramadan. Ya, hendaklah dia berniat niat puasa Ramadan. Ya, niat itu bisa di awal malam pertama Ramadan. Ya, malam pertama Ramadan dia niat 30 hari, atau dalam mazhab Syafi'i setiap malam dia berniat. Ya, setiap malam dia berniat. Ini ya di antara fardu puasa Ramadan. Berbeda dengan puasa sunnah. Ya, kalau puasa sunnah misalnya Senin Kamis, ya tidak perlu berniat sejak malam hari. Tapi kalau puasa Ramadan dia harus sudah berniat sejak malam hari. Ya, berniat sejak malam hari, berbeda dengan puasa sunnah. Misalnya antum hari Senin, misalnya hari Senin jam 9 belum sarapan. Waduh, kok belum sarapan ini? Kayak belum makan apa-apa ini. Terus antum niat puasa, lanjut puasa boleh, bisa. Itu kalau puasa sunnah. Namun kalau puasa Ramadan antum harus sudah niat sejak malam hari. Ya, karena itu fardu puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, adzani al-imsak anil akli wa syurbi. Menahan diri dari entah loh. Habis waktu ya? Oh ya, cukup mas. Cukup, ya? Ya? Tidak perlu aja. Lanjut atau salat, cukup aja. Oh ya, taib ya. Kemudian kita ringkas di antara fardu yang lain, niat, kemudian al-imsak anil akli wa syurbi, menahan diri dari makan dan minum. Kemudian yang ketiga al-jima, hubungan suami istri. Kemudian yang keempat yakni ta'ammudil qai, yaitu dia ya muntah dengan sengaja, menahan diri dari muntah yang sengaja. Taib, masyaallah muslimin jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang berbahagia, dan silakan antum nanti ya persiapkan diri mempelajari fikihnya. Fikih puasa, banyak kitab-kitab fikih puasa ya. Dalam mazhab Syafi'i ada kitab Fathul Qorib Mujib misalnya, ada fikih Muyasar ya di sana ya, kemudian Al-Wajiz dan kitab-kitab fikih yang lainnya, agar ibadah kita didasarkan dengan ilmu. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kita cukupkan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.